Shalom jemaat-jemaat GPPS Tropodo. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Mari sekarang kita mau sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan.
kita saat ini belum mendapatkan jawaban dari segala permasalahan kita, pergumulan kita. Tapi biar lewat lagu ini kita sama-sama diingatkan lagi kalau kita mau terus pandang Tuhan karena Dialah sumber jawaban kita. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang sudah melakukan tugasnya. Pakai kehidupannya semakin indah, semakin berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga firman Allah sebentar yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Urapi dengan hikmat akal budi, urapan hibah kuasa Allah. Kau nyatakan rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga firman-Mu
menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan, pertolongan bagi kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami kepada Allah Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih, dan kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pagi ini mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau di minggu yang lalu kita belajar sesuatu di awal kitab Imamat, maka hari ini saya akan menyampaikan sesuatu juga di bagian akhir dari kitab Imamat, saudara. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup di dalam berkat. Haleluya. Boleh sama-sama katakan saudara, hidup di dalam berkat. 1, 2, 3, hidup di dalam berkat. Saudara, sedikit mengingatkan apa yang sudah kita pelajari sama-sama dalam minggu yang lalu. Kita tahu bahwa kitab Imamat ini adalah kitab yang ketiga yang ditulis oleh Musa. Dan juga kitab Imamat ini ditujukan untuk orang-orang Lewi, juga terutama panduan untuk para imam. Nah, sekarang saudara dan saya, kita sebagai orang-orang percaya di dalam wasiat baru, dalam perjanjian yang baru, saudara dan saya dipanggil sebagai imamat rajani. Sebagai imamat rajani, kita hidup sebagai imam-imam di hadapan Allah, maka kita juga harus tahu peraturan-peraturan apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Dan bukan hanya itu saudara, ternyata imamat rajani juga dapat sesuatu yang luar biasa. Apakah itu? Kita dapat keistimewaan untuk hidup di dalam berkat-Nya Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau tunjukkan sesuatu sebelum kita mengawali pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini saudara. Alkitab menunjukkan ada begitu banyak ucapan berkat yang dicatat di dalam Alkitab. Misalnya dalam Imamat pasal 26 ayat 3-13, dalam kitab Bilangan, juga ada dalam kitab Ulangan. Saudara, kita tidak akan membaca ayat-ayat itu satu persatu, terlalu panjang. Saudara bisa baca di rumah saat saudara merenungkan kembali firman Tuhan hari ini. Namun yang akan kita pelajari hari ini adalah saudara, dari Imamat pasal 26 ayat 3-13, ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan pada umatnya, dan ini Tuhan mau supaya saudara tahu, mempercayainya, mengimaninya, dan menghidupinya. Amin saudara. Mari saudara boleh sama-sama kita buka Alkitab dalam Imamat pasal 26 ayat 3 sampai ayat 13. Kita akan baca agak panjang saudara. Saudara bisa ikuti perlahan-lahan dari rumah, dari layar yang ada di depan saudara, dan kita sambil baca kita amenkan saudara. Amin. Haleluya. Mari kita mulai baca saudara. Imamat pasal 26 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. 4. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. 5. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Luar biasa saudara, Tuhan memberikan berkat atas apa yang saudara kerjakan di ladang. Tuhan berjanji untuk memberikan hujan kepada umatnya, sehingga pekerjaan itu bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri, tapi ada berkat dari Allah, ada hujan, ada kesuburan. Selanjutnya saudara, ayat yang ke-6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. 7.
Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 8. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Tuhan memberikan berkat damai sejahtera. Tuhan juga memberikan berkat kesatuan, saudara. Di mana ada kesatuan, kerukunan, berkat Allah melimpah sesuai dengan Mazmur 133. Sehingga musuh-musuh apapun di depan kita akan dilenyapkan oleh Tuhan. Luar biasa, saudara. Berikutnya, ayat 9. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. 10. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. 11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tuhan mau menunjukkan matanya kepada umatnya, bahkan kemah sucinya Tuhan mau berdiam di tengah-tengah umatnya. Ini suatu berkat yang luar biasa, saudara. Tuhan hadir dalam hidup kita senantiasa, Immanuel. Bagian yang terakhir ayat 12 sampai ayat 13. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. 13 terakhir, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Haleluya. Saudara, ada begitu banyak daftar yang begitu panjang berkat ilahi, berkat surgawi yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya nikmati. Dan ini dicatat dalam ayat 3 sampai ayat 13, saudara. Tuhan mau kita menerimanya. Lalu bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam berkat ilahi itu? Saudara, berkat-berkat ini dicatat mulai di ayat yang ketiga, saudara. Lalu kalau begitu ayat yang pertama dan ayat kedua ada apa di sana, saudara? Ternyata kalau saudara buka dalam Alkitab, dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, di sana dicatat kuncinya, saudara. Bagaimana kita bisa menerima berkat-berkat itu? Kalau misalnya istilah zaman sekarang, kalau saudara mau membeli sesuatu, saudara mau menerima sesuatu, nah biasanya ada syarat dan ketentuan berlaku, saudara. Nah, firman Tuhan juga menunjukkan Tuhan itu rindu sekali. Tuhan terlebih rindu untuk memberkati hidup saudara. Amin, saudara. Tuhan terlebih rindu untuk mencurahkan berkat-berkatnya dalam hidup saudara. Namun ada sesuatu yang perlu kita perhatikan, yang mana dicatat dalam Imamat 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan inilah yang akan kita mau pelajari pagi ini, saudara. Karena ketika kita menaati ayat pertama dan ayat yang kedua ini, maka ayat yang ketiga sampai ayat ke-13 begitu banyak daftar panjang berkat yang kita tadi sudah baca bersama-sama, saudara. Itu tinggal otomatis terjadi, terlaksana, saudara bisa terima itu. Amin, saudara. Sebab itu mari kita perhatikan apa lalu yang dicatat Tuhan dalam ayat pertama sampai ayat yang kedua. Sebelum Tuhan mengucapkan segala macam berkat yang luar biasa itu, saudara. Perhatikan ayat ini baik-baik, saudara. Imamat 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. 2. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan 2 ayat ini sebelum Tuhan menyebutkan begitu banyak berkat berikutnya, saudara. Kita perlu sama-sama memperhatikan Tuhan sangat-sangat concern, saudara. Tuhan sangat-sangat teliti. Tuhan sangat-sangat menekankan hal ini, saudara. Jangan sampai ada berhala di dalam hidup kita, saudara. Apa sebenarnya berhala itu, saudara? Kalau saudara baca dalam ayat yang tadi, Tuhan berkata, jangan ada berhala, jangan ada patung, jangan ada tugu berhala, jangan ada batu berukir. Saudara, sesuatu yang mau kita pelajari pagi ini, saudara. Berhala itu tidak datang tiba-tiba.
Saudara boleh sama-sama katakan, berhala tidak datang tiba-tiba. 1, 2, 3, berhala tidak datang tiba-tiba. Saudara, tidak tiba-tiba ada patung, saudara. Tidak tiba-tiba ada tugu berhala. Tidak tiba-tiba dalam semalam ada batu yang sudah ada ukir-ukirannya, saudara. Artinya apa? Berhala yang diterangkan di Alkitab dalam bentuk tugu berhala, dalam bentuk patung, dalam bentuk batu berukir, itu menunjukkan bahwa ada satu proses yang tidak sebentar, saudara, yang cukup lama, di mana orang Israel mulai mempersiapkan berhala itu. Saudara bayangkan kalau kita mengukir, saudara, mengukir, apalagi mengukir itu batu yang begitu keras, mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk mengukir batu itu, saudara, dan kemudian sehingga berhala itu tercipta dan kemudian mulai disembah. Tuhan berkata dengan sangat tegas di bagian awal ini, saudara. Jangan ada patung, jangan ada berhala, jangan ada tugu berhala, jangan ada batu berukir. Apapun itu dalam hidup orang Israel, juga dalam hidup saudara dan saya. Kita dipanggil sebagai imamat rajani. Kita dipanggil sebagai imam-imam di hadapan Allah. Imam-imam itu tugasnya mengawasi umat Israel pada umumnya secara keseluruhan untuk mengajar mereka dengan baik, dengan benar, supaya tidak boleh ada berhala dalam hidup mereka. Saudara, sebab itu sebagai imam rajani saat ini, saudara, kita juga harus melekat pada firman sehingga kita bisa meneliti, kita bisa berhati-hati. Jangan sampai ada berhala dalam bentuk apapun dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya akan menunjukkan sedikit, saudara, proses di mana orang Israel itu jatuh dalam penyembahan berhala, dan itu tidak terjadi dalam semalam, saudara. Alkitab menunjukkan setidaknya ada 4 proses, saudara. Yang pertama, perjalanan menuju berhala, saudara. Bagaimana orang Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Alkitab mencatat dalam Ulangan 12 ayat 30, pertama kalinya itu mereka mulai bertanya-tanya, saudara. Ulangan 12 ayat 30, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Saudara, ini adalah tahap awal dari orang Israel sebelum mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Tahap awalnya apa, saudara? Tanya-tanya, saudara. Mulai bertanya-tanya. Mereka tuh menyembah apa ya? Mereka tuh kelihatannya kok menyembah sesuatu yang menarik ya. Kelihatannya mungkin punya patung itu menarik juga ya. Kelihatannya mereka kok hidupnya lebih diberkati ya. Dan kemudian mereka mulai bertanya-tanya, saudara. Ini adalah tahap awal penyembahan berhala, saudara. Mungkin orang menganggap, oh berhala itu kalau sudah punya patungnya. Mungkin orang menganggap, oh berhala itu kalau sudah jadi batu berukirnya, itu Tuhan baru marah. Ternyata enggak, saudara. Tahap awal dari penyembahan berhala adalah hati yang mulai melenceng. Hati yang mulai condong kepada yang lain. Tidak lagi melihat kepada Tuhan, tapi mulai melihat kepada yang lain dan mulai bertanya-tanya. Saudara, hati-hati jangan mulai bertanya-tanya. Jangan mulai bertanya-tanya kepada orang lain yang menyembah berhala atau cari pesugihan atau ke mbah dukun, saudara. Kemudian saudara, mungkin ada yang mulai bertanya-tanya, kalau ke sana itu kita tuh disuruh apa sih? Kalau kita mau lebih kaya itu kamu kok bisa lebih kaya, itu caranya bagaimana? Hati-hati, saudara. Karena itulah tahap awal penyembahan berhala dan Tuhan sudah mulai gak suka, saudara. Sebab itu kita mau hati-hati, kita mau punya hati yang teguh. Jangan bertanya-tanya yang salah. Kita sudah tahu itu salah, saudara. Tapi saat orang itu mulai bertanya-tanya, hatinya itu mulai kedatangan ingin dan mulai condong ke sana, Tuhan perhatikan itu. Yang kedua, saudara. Setelah orang mulai bertanya-tanya, Alkitab mencatat dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-10 demikian. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, ini mezbah berhala, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu, mezbah berhala itu, menurut buatannya yang tepat. Nah, saudara, ini yang dilakukan Raja Ahaz di zamannya.
di mana bangsa Israel juga jatuh dalam penyembahan berhala, saudara. Setelah mungkin dia bertanya-tanya, dia mulai kagum dengan yang namanya Raja Tiglat-Pileser ini, saudara. Raja Asyur ini. Mungkin kelihatannya Raja Asyur ini lebih sukses, kotanya atau kerajaannya lebih mewah. Dia mulai kagum, dia mulai bertanya-tanya, dan kemudian dia mulai melangkah lebih lanjut. Apakah itu, saudara? Dia mulai mengukur, saudara. Mungkin dia bawa meteran begitu, saudara. Atau ini mungkin raja, saudara. Jadi dia suruh hambanya untuk mengukur, saudara. Mezbahnya diukur. Saya ingin sama persis dengan mezbah berhala yang ada di Damsyik ini. Karena kelihatannya kok mereka lebih sukses ya. Kemudian mulai diukur. Semuanya mulai diukur. Mengambil segala ukuran dari Raja Asyur ini, saudara. Sehingga yang dilihat bukan lagi Tuhan, tapi yang dilihat Raja Asyur. Dan kemudian semua ukurannya diambil. Sehingga dia ingin sesuatu yang sama persis. Sampai semua ukuran dan bagannya itu dicatat baik-baik. Dan kemudian dikirim balik ke kerajaannya, saudara. Dengan pesuruh-pesuruhnya tentunya. Dan dia mengatakan, saya ingin membuat yang seperti ini. Saudara, padahal masih belum jadi, tapi dia mulai mengukur. Saudara, ini bahaya, saudara. Karena apa? Ini adalah langkah-langkah seperti langkah turun di bukit yang terjal. Lama-lama orangnya akhirnya jatuh, patung berhalanya jadi, saudara. Tapi tahap awalnya tadi apa? Mulai bertanya-tanya, dan kemudian dia mulai mengukur. Diukur satu persatu, ditimbang-timbang, kayaknya kok lebih baik. Orang itu mungkin berpikir saya mau menyembah seperti yang disembah Raja Asyur. Ini yang kedua, saudara. Tahap yang ketiga. Setelah orang itu mungkin mulai mengukur, Alkitab berkata orang mulai membuat perjanjian, saudara. Keluaran 34 ayat 15 berkata, janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Saudara, ketika mungkin sudah mulai diukur-ukur, sudah mulai agak jadi begitu, saudara ya. Maka yang terjadi adalah Alkitab berkata, penyembah-penyembah berhala itu akan mengundang, saudara. Diundang mulai membuat perjanjian, saudara. Berhala bukan hanya sekedar coba-coba, tapi adalah satu perjanjian, saudara. Menyembah berhala, menyembah yang lain selain Tuhan, saudara. Sehingga apa yang terjadi, Alkitab berkata, orang-orang penduduk setempat yang menyembah berhala itu mengundang orang Israel, diundang makan-makan, diresmikan dengan makan-makan. Atau mungkin dalam bahasa yang lebih kita kenal, saudara, kalau kita di Indonesia biasanya kita kalau membuat perjanjian atau mungkin kita membuka toko, membuka usaha, kemudian kita meresmikannya dengan makan-makan, tumpengan, saudara. Dan itu mungkin sama seperti yang di sana, saudara. Mereka bersama-sama berjanji dan kemudian mereka melakukannya sama-sama seperti yang dikatakan di Alkitab. Mulai membuat perjanjian, mulai makan-makan, saudara. Ini artinya buat perjanjian. Ini bahaya. Mengapa? Karena sudah mulai semakin dalam, dan semakin dalam. Saudara, kadang-kadang orang yang menyembah berhala, mereka diikat dengan satu perjanjian, saudara. Misalnya dikasih tali atau misalnya dikasih sesuatu. Saya ikat dengan satu perjanjian ya. Jangan dilepaskan. Apapun yang terjadi jangan dilepaskan supaya engkau sukses. Tapi sebetulnya itu malah mendatangkan kutuk, saudara, kata firman Tuhan. Sebab itu kita harus hati-hati dan kita harus waspada. Kalau kita mau hidup dalam berkat ilahi, jangan ada perjanjian dengan yang lainnya, saudara. Dan yang terakhir, saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini? Dalam ayat 2 Raja-Raja 16 ayat 14. Nah, ini setelah semuanya jadi, saudara, disingkirkan, saudara. 2 Raja-Raja 16 ayat 14. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Nah, ini sudah jelas-jelas berhalanya finish, saudara. Jadi sehingga kemudian mezbah Tuhan yang asli, mezbah Tuhan yang sebenarnya disingkirkan. Saudara perhatikan perjalanannya panjang, saudara. Mulai dari bertanya-tanya, mengambil ukuran, kemudian mulai membuat perjanjian, sampai akhirnya Tuhan yang benar itu disingkirkan. Saudara, Tuhan berkata jangan ada hal seperti ini. Mulai dari tahap awalnya
jangan ada, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan itu bisa bertahta dalam kehidupan saudara dan saya. Alkitab berkata, saudara, dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, Rasul Yohanes, saudara, mencatat demikian. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sekali lagi, saudara, waspadalah terhadap segala berhala. Artinya apa, saudara? Segala sesuatu itu bisa menjadi berhala. Dan ketika berhala itu ada dalam hidup umat Tuhan, maka Tuhan tidak lagi bisa bertahta dalam kehidupan orang itu, saudara. Sebab itu kita harus berhati-hati. Apa saja yang bisa menjadi berhala, saudara? Misalnya seperti gambar ini, saudara. Seringkali yang dianggap berhala itu uang. Memang, saudara, uang itu mamon menjadi saingan yang paling berbahaya bagi umat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, engkau tidak bisa menyembah Allah dan menyembah mamon. Matius 6 ayat 24. Tetapi bukan hanya mamon, saudara. Alkitab berkata, berhala itu juga contohnya yang lain banyak. Misalnya seperti gambar ini, saudara. Misalnya kesuksesan. Misalnya adat istiadat, budaya. Orang ingin mengejar karir. Kadang-kadang juga kenyamanan itu menjadi berhala, saudara. Ingin mencari yang nyaman, tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan, atau mungkin kepopuleran, kenikmatan hidup, dan yang lain-lainnya, saudara. Ada begitu banyak hal yang bisa berubah menjadi berhala dalam hidup kita. Dan ketika itu terjadi, saudara, Tuhan tidak lagi dapat tempat. Kalau Tuhan tidak dapat tempat, saudara, bagaimana Tuhan bisa memberkati kita? Saudara, lalu apa yang menjadi berhala dalam hidup saudara atau dalam hidup saya? Kita sendiri yang paling tahu, saudara, dan kita harus teliti. Kita harus menyelidiki diri kita, dan kalau seandainya ada, harus segera disingkirkan jauh-jauh, saudara. Minta ampun pada Tuhan, singkirkan jauh-jauh, undang Tuhan, saudara, supaya Tuhan bisa bertahta lagi sepenuhnya dalam kehidupan kita. Dalam kitab Yeskiel, pasal 20 ayat 7 sampai yang ke-8 dikatakan dengan sangat sederhana apa itu berhala. Yaitu kemana seseorang selalu melihat. Saudara, kemana mata kita melihat, selalu melihat hari-hari ini, saudara? Apakah mata kita selalu melihat kepada uang? Ataukah mata kita selalu melihat kepada kepopuleran, kenikmatan hidup, hobi, ataupun yang lain-lainnya, kesuksesan, saudara? Saudara, izinkan Tuhan hari ini mengetuk pintu hati kita. Roh Kudus mau berbicara dan mengingatkan, atau mungkin sebetulnya sudah ada berhala-berhala itu dalam hidup kita. Mari disingkirkan jauh-jauh. Bukan kebetulan firman Tuhan pagi hari ini berbicara bagaimana kita menyingkirkan segala macam berhala itu dalam hidup kita. Karena kita mau Tuhan sendiri bertahta sepenuhnya dalam hidup kita. Satu ayat yang sangat tegas, saudara, di Alkitab dikatakan demikian. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ulangan 4 ayat 24. Saudara, namanya Allah kita itu disebut dengan Allah yang cemburu. Boleh sama-sama katakan, saudara, Allah yang cemburu. 1, 2, 3, Allah yang cemburu. Saudara, kita harus betul-betul memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Mengapa Allah itu dikatakan Allah yang cemburu? Karena Allah begitu mengasihi kita. Kita ini miliknya Tuhan. Amin, saudara. Dalam 1 Korintus 6 dikatakan, sebab engkau telah dibeli dengan harga yang lunas, engkau lunas dibayar, engkau menjadi miliknya Allah. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan dengan rohmu. Tuhan memberikan segala-galanya buat saudara dan saya. Kita ini dipersiapkan menjadi mempelainya Tuhan, saudara. Gereja adalah mempelai perempuan, digambarkan seperti itu dalam kitab Efesus pasal yang kelima, juga Wahyu 12, saudara. Gereja itu seperti mempelai perempuan yang terhias bagi suaminya, dan Kristus adalah mempelai laki-laki bagi gereja. Jadi kita ini harus betul-betul mempersiapkan diri kita jadi miliknya Tuhan, saudara. Itu gambaran yang diberikan Tuhan untuk menjelaskan pada umatnya. Namanya cemburu, saudara. Cemburu itu istilah yang sangat khas antara suami dan istri, saudara.
Mengapa? Karena suami milik istri. 1 Korintus 7. Istri milik suami. Jadi dalam satu keluarga, pasang suami istri itu saudara, disitulah letaknya cemburu yang benar saudara. Mengapa? Suami miliknya istri, istri miliknya suami. Ibrani mengatakan tidak boleh ada yang lain saudara. Tidak boleh ada yang lain. Istri harus cemburu kalau suaminya mulai memikirkan yang lain. Suami juga harus cemburu kalau istrinya mulai memandang-mandang kepada yang lain. Karena apa? Suami milik istri, istri milik suami. Jadi saudara, Allah itu dikatakan Allah yang cemburu kepada umatnya. Bahkan dalam kitab Keluaran 34 ayat 14 dikatakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Dan ada ayat-ayat yang lain lagi lainnya saudara. Berulang-ulang dijelaskan Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Mengapa dia Allah yang cemburu? Karena dia Allah yang sangat amat mengasihi kita. Dia memberikan segala-galanya buat saudara dan saya. Dia mempersiapkan segala sesuatu buat saudara dan saya. Sebab itu dia layak untuk cemburu. Amin saudara. Sebab itu kita mau sama-sama perhatikan. Dia Allah yang cemburu, tapi dia juga Allah yang sangat mengasihi kita. Dia Allah yang sangat memperhatikan kita, menyediakan segala yang kita perlu. Sebab itu Keluaran 34 ayat 14 berkata, namanya adalah Allah yang cemburu. Nah, lalu bagaimana sekarang saudara supaya kita bisa hidup di dalam berkat Allah? Jangan ada yang lain saudara. Jangan ada yang lain, jangan mulai mengambil langkah-langkah yang salah menuju persiapan kepada berhala itu saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan saudara? Yang pertama, karena tadi ada 4 tahap untuk kehancuran, maka 4 tahap kehancuran itu juga bisa ditangani dengan 4 langkah semakin mendekat kepada Allah yang adalah Allah cemburuan ini saudara. Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya. Langkah yang pertama saudara. Kalau tadi kita melihat bahwa orang yang mulai menyembah berhala itu dia mulai bertanya-tanya. Nah saudara, langkah yang pertama adalah jangan bertanya-tanya pada yang lain saudara. Amin. Bertanya-tanyalah kepada Allah. Alkitab berkata 1 Tawari 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat yang terkenal sekali yang mudah kita hafalkan saudara. Matius 6 ayat 33 dan bukan hanya untuk dihafalkan saudara. Kita harus melakukannya. Carilah Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bertanya-tanyalah akan Dia senantiasa. 1 Tawari 16 ayat yang ke-11. Saudara, ada begitu banyak pergumulan dalam hidup kita. Ada begitu banyak persoalan mungkin saudara yang saudara dan saya hadapi. Firman Tuhan berkata, karena Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita, maka sebelum kita bergerak kepada yang lainnya saudara, mari kita sama-sama mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan itu begitu berkenan dalam hidup kita saudara. Sebelum yang lain ditanya, tanya dulu kepada Tuhan saudara. Jangan tanya kepada yang lain dulu. Saudara, kadang-kadang kita ini sekarang hidup dalam media sosial saudara. Kita punya WhatsApp, kita punya mungkin Facebook dan yang lain-lainnya. Misalnya kita kepingin tahu sesuatu, kita bisa langsung tanya kepada Google saudara. Orang berkata tanya kepada Mbah Google saudara. Atau misalnya orang bisa langsung tanya di WhatsApp, tanya sama teman-temannya. Ini kalau perlu begini carinya di mana ya? Tolong dong siapa yang tahu, dan seperti itu misalnya saudara. Nah kadang-kadang kita lupa. Kalau kita tuh punya suami di rumah, istri di rumah yang sebetulnya tahu jawabannya misalnya saudara. Tapi kita buru-buru tanya kepada yang lain. Ada orang yang kadang-kadang marah saudara kepada istrinya saudara. Katanya istri saya tuh segala sesuatu suka tanya di WhatsApp, tanya kepada teman-temannya yang lain. Padahal saya tuh tahu jawabannya, tapi dia enggak mau tanya sama saya. Kadang-kadang mungkin ada yang punya pengalaman seperti itu. Nah saudara, kemudian akhirnya suaminya cemburu. Saya ini tahu, kenapa kamu enggak mau tanya sama saya? Misalnya seperti itu saudara, contoh. Nah saudara, Alkitab berkata,
kita itu dengan Allah tuh harus begitu dekat. Sebelum kita bertanya kepada yang lain, saudara coba sudah tanya Tuhan atau belum? Sudah bertanya-tanya kepada Tuhan atau belum, saudara? Apakah saudara sudah mengutamakan Tuhan atau saudara menganggap Tuhan nomor kesekian? Nah, menganggap Tuhan nomor kesekian itu adalah ciri-ciri berhala, saudara. Sebab itu sebelum kita bertindak segala sesuatu, Tuhan itu jawaban atas segala hal. Amin, saudara. Ingat Daud. Daud mau berperang. Dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, ini orang Filistin menyerang. Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Saudara, itu contoh yang sangat luar biasa dalam 2 Samuel pasal yang kelima, saudara. Bagaimana Daud itu suka bertanya-tanya kepada Tuhan senantiasa. Dan kita juga mau belajar seperti itu. Misalnya saudara punya pergumulan apa? Dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam keluarga, tanya pada Tuhan. Jangan anggap, oh rasanya Tuhan gak tahu masalah yang ini. Jangan pernah berpikir seperti itu. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia tahu dengan tepat apa yang terbaik untuk hidup saudara dan saya. Sebab itu, langkah pertama, tanyalah kepada Tuhan. Bagaimana caranya tanya kepada Tuhan? Saudara sebelum tanya kepada yang lain, saudara ambil waktu berdoa. Saudara utamakan Tuhan. Tuhan, hari ini saya punya masalah ini. Atau hari ini saya harus menghadapi seperti ini, itu. Saya punya pergumulan. Tolong Tuhan, pimpin saya. Tuhan, tunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Jadi saudara, kita sama-sama mau belajar untuk menempatkan Tuhan itu pada posisi yang selalu pertama dalam hidup kita, saudara. Sehingga Tuhan itu sangat berkenan. Ini anak yang sangat kukasihi. Dia selalu mengutamakan aku. Tidak ada berhala lain dalam hidupnya. Karena nomor 1 yang ditanya selalu Tuhan. Saudara jangan sungkan untuk berkata kepada orang yang lain, tunggu ya, saya belum bisa ambil keputusan sekarang, saya perlu berpikir dulu. Atau saya perlu bertanya dulu. Kepada siapa? Kepada sahabat saya. Sahabat yang paling dekat. Sahabat yang tidak pernah mengecewakan saya. Oh ya, siapa itu? Namanya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jangan ragu, jangan sungkan untuk ambil waktu untuk bertanya kepada Tuhan dulu, saudara. Karena Tuhan itu harus jadi nomor 1 dalam hidup kita. Mari sama-sama kita coba praktekkan, saudara. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Dan kita akan lihat ketika kita sebagai umatnya Tuhan mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti saudara akan lihat semuanya itu akan ditambahkan kepada hidup kita, saudara. Yang kedua, nah tadi kita melihat bahwa Raja Ahaz itu mulai mengukur-ukur, saudara, mulai mengukur hal-hal yang lain dan dia mulai meniru-niru. Saudara, sebab itu kalau kita mau menempatkan Tuhan sebagai posisi pertama dalam hidup kita, kita mau hidup di dalam berkatnya Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah jangan mengambil ukuran dari yang lain, tetapi kita harus membandingkan segala sesuatu dengan batu penjuru utama, mengambil ukuran dari batu penjuru utama. Dalam Alkitab 1 Petrus 2 ayat 6 dikatakan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tuhan Yesus disebut sebagai batu penjuru utama. Artinya apa? Di zaman itu, saudara, ketika orang akan membangun sesuatu, membangun gedung, membangun rumah, ada batu pondasi, juga ada batu penjuru. Batu penjuru itu artinya apa? Batu yang diletakkan di pojok, saudara, sebagai penjuru, sehingga panjang, lebar, dan tinggi itu semua harus dilihat dari batu penjuru itu, saudara. Sebab itu diletakkan batu yang mahal, saudara. Batu yang bagus, yang tidak goyang, yang siku, yang begitu bagus ukurannya, saudara, diletakkan di situ, saudara, sehingga semua ukuran panjang, lebar, tinggi itu ditarik dari batu penjuru itu, sehingga tukang bangunan harus selalu melihat kepada batu penjuru, tidak boleh ambil ukuran dari yang lain, saudara. Artinya apa dalam kehidupan rohani kita? Kita sebagai umat Tuhan, jangan mengukur hidup kita dengan orang lain, saudara. Seringkali berhala itu mulai terjadi ketika kita mengukur hidup kita dengan patokan orang lain. Wah,
Saya sekarang misalnya sudah umur 30 atau 35 misalnya. Mulai diukur kehidupannya, wah teman saya yang lain yang umur 35 kok sudah lebih sukses ya. Kok kelihatannya hidupnya lebih enak ya, sudah jalan-jalan ke sana kemari ya. Wah saya kelihatannya ketinggalan, saya juga mau seperti itu. Yang dijadikan ukuran siapa saudara? Orang lain. Saudara, kita harus bijaksana saudara. Tentu kita bisa belajar apa yang baik dari teman-teman kita, apa yang baik dari orang lain kita bisa pelajari. Tapi kita harus waspada, kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian gara-gara kita mengambil ukuran dan kemudian akhirnya kita dihanguskan oleh keinginan. Wah saya juga harus seperti itu, saya mau jadi seperti itu. Akhirnya apa saudara? Akhirnya kemudian hidupnya dipenuhi dengan ambisi, mulai mengejar sesuatu dan Tuhan mulai disingkirkan. Mengapa? Karena yang dijadikan ukuran bukan lagi Tuhan, tetapi yang dijadikan ukuran sesuatu yang lain. Sehingga apa saudara? Orang itu mulai terhanyut, mulai meleset dari tujuan hidupnya yang sebenarnya. Saudara, ingat firman Tuhan. Tuhan Yesus batu penjuru utama. Segala ukuran harus diambil dari Tuhan Yesus. Artinya apa? Pandang pada Yesus senantiasa saudara. Tanya kepada Tuhan Yesus, pandang kepada Tuhan Yesus, pandang kepada firman. Saudara, jangan membandingkan hidup kita dengan ukuran yang ada di dunia ini. Karena apa? Ukuran hidup di dunia ini selalu diatur sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi konsumtif, sehingga orang itu menjadi terus berambisi untuk terus membeli ini, membeli itu dan yang lain-lainnya, tetapi melupakan hal-hal yang kekal. Saudara, ambil ukuran dari firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Aku ada untuk menggenapkan kehendak Bapa-Ku." Aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Itu harus jadi salah satu ukuran kita saudara. Apakah kita semakin hari semakin menggenapkan kehendak Bapa di surga? Biarlah kerajaanmu datang di bumi seperti di surga. Biarlah kehendakmu yang terjadi, kata Tuhan Yesus. Atau kalau orang mengambil ukuran dari dunia ini, sudah lupa saudara, masalah kehendak Tuhan, masalah kerajaan Allah, wah ambil pusing, saya gak mau ngurusin itu. Yang dipandang adalah hal yang lain. Saudara, mari kita sama-sama kembali kepada firman, kembali kepada Tuhan Yesus, kembali kepada apa yang benar, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga saudara, ketika orang itu menyembah berhala, mereka mulai membuat perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berhati-hati. Mengapa? Karena kita itu sebetulnya harus menjadi pemegang perjanjian. Kita tidak boleh meninggalkan perjanjian yang sudah kita pegang dengan Tuhan. Kita memang punya perjanjian apa dengan Tuhan? Oh, kita punya perjanjian saudara. Kita jadi umat Tuhan, itu berarti kita punya perjanjian dengan Tuhan dan kita harus pegang itu baik-baik. Hari ini saudara, selesai firman ini kita akan sama-sama memperingati pengorbanan Kristus. Kita akan bersatu, bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Cawan itu apa saudara? Perjanjian baru. Perjanjian antara siapa? Perjanjian antara kita dengan Tuhan. Kita berkata, "Tuhan, aku percaya kepada Engkau, aku mengikuti Engkau, aku mau jadi umatmu." Itu seperti satu perjanjian. Jangan dilepaskan saudara. Perjanjian itu terus dipegang, peganglah terus perjanjian itu. Supaya apa? Perjamuan itu bercerita, menggambarkan janji berkat untuk umat Tuhan. Tapi kita harus pegang perjanjiannya. Kita mau jadi umatnya Tuhan, kita selalu mengingat akan Tuhan, kita selalu memberitakan Tuhan melalui mulut, melalui perbuatan, tindakan kita, keseharian kita, dan perjanjian ini harus kita pegang saudara. Sehingga kita bisa hidup dalam berkatnya Tuhan. Saudara jangan lupa, kita sebagai umat Tuhan, itu kita sudah buat perjanjian sama Tuhan. Engkau jadi Allahku, aku jadi umatmu. Aku mau turut engkau, aku mau menaati engkau, dan Tuhan akan
memelihara hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lupa akan perjanjian ini, tetaplah pegang perjanjian ini. Amin saudara, dan kita akan bisa merasakannya. Oh iya betul, saya pegang perjanjian ini. Hidup kudus bersama dengan Tuhan, perjamuan kudus. Saya hidup di dalam kekudusan. Tuhan berkata, hendaklah engkau kudus karena aku ini kudus adanya. 1 Petrus 1:15 ayat 16. Saudara, ketika kita terus pegang perjanjian itu, Tuhan akan lihat dan kita akan bisa hidup dalam berkat-Nya Tuhan. Yang terakhir saudara, apa yang dikatakan Tuhan? Raja Ahaz akhirnya menyingkirkan mezbah yang benar. Tapi apa yang harus kita lakukan? Jangan singkirkan Tuhan, saudaraku, tapi kita harus tetap berdiam di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, seperti ranting anggur tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Apa yang terjadi saudara? Saudara tidak perlu pusing-pusing. Berkat itu dikatakan firman Tuhan seperti gambar itu, berkatnya mengalir saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saudara tidak perlu repot-repot menghasilkan buah, membuat buah itu sendiri. Saudara, mengapa? Karena Alkitab berkata ketika kita tinggal di dalam pokok saudara, maka ranting itu akan berbuah. Berkat itu bisa mengalir. Saudara tidak perlu repot-repot mencari berkat. Bahkan kitab Mazmur berkata, Raja Salomo berkata, diberkatilah orang itu pada waktu tidur karena Tuhan memberikan berkat kepada yang dicintainya pada waktu dia tidur malahan saudara. Bukan artinya kita bermalas-malasan, bukan. Tapi artinya adalah kasih penyediaan pemeliharaan Allah yang begitu sempurna, yang tidak perlu engkau kerjakan dengan kekuatanmu semata-mata saudara. Karena itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang dicintainya. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Saudara, jangan singkirkan Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini saudara, dengan tantangan hidup yang semakin meningkat, dengan tuntutan hidup yang semakin tinggi, kadang-kadang orang malah menyingkirkan Tuhan, sekiankan Tuhan. Itu salah langkah saudara. Kalau mungkin ada yang seperti itu, atau kalau saudara mungkin tahu ada rekan-rekan, ada sahabat, ada famili yang seperti itu, mari dengan kasih Tuhan kita mau mengingatkan, kita mau bawa mereka kembali melekat pada pokok anggur yang benar. Karena ini kuncinya saudara. Ketika kita melekat pada pokok anggur yang benar, tidak ada berhala dalam hidup kita saudara. Tidak ada niatan apapun untuk berhala dalam hidup kita. Tuhan yang selalu nomor satu. Maka Tuhan berkata, jangan ada berhala, jangan ada patung, jangan ada tugu berhala, jangan ada batu berukir. Maka nikmatilah berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita sama-sama nikmati saudara. Mari kita sama-sama menikmati berkat Tuhan ini karena Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi kesimpulannya saudara, kita bisa hidup di dalam berkat. Yang pertama, jangan pernah bertanya pada yang lain saudara, tapi pertama-tama tanyalah kepada Tuhan saudara. Jangan lupakan kehidupan doa saudara, jangan tinggalkan kehidupan doa saudara, utamakan Tuhan senantiasa. Yang kedua, jangan membandingkan hidup saudara dengan yang lainnya di dunia ini, karena yang menjadi ukuran kita haruslah batu penjuru utama, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan, itulah yang juga kita mau kerjakan. Apa yang Tuhan Yesus kejar, itulah yang juga mau kita kejar saudara. Yang ketiga,
selalu menjadi pemegang perjanjian. Saudara ingat bahwa kita punya perjanjian dengan Tuhan. Kita punya perjanjian untuk hidup kudus, kita punya perjanjian untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ketika kita memegang perjanjian itu, maka kita akan melihat Allah berkarya dalam hidup kita. Dan yang terakhir, tetap tinggal di dalam Kristus seperti ranting anggur tetap melekat pada pokok anggur yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita, saudara. Kita akan berdoa dan kemudian kita akan sama-sama bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Saudara, kita akan berdoa lebih dulu. Saudara bisa mempersiapkan juga nanti setelah berdoa untuk perjamuan kudus seperti yang sudah diumumkan buat saudara. Dan kita mau siapkan hati kita bersama-sama, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami jadi umat-Mu Tuhan. Menjadi umat kesayangan-Mu ya Tuhan. Menjadi umat pilihan-Mu ya Tuhan. Menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong kami supaya kami senantiasa hidup dalam berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami pelajari, yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar pagi ini. Mari Tuhan Engkau yang tolong kami supaya kami terus berjalan di dalamnya. Kami mau simpan kebenaran firman ini dalam hati kami dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami mau jadi pemegang perjanjian-Mu Tuhan. Kami tidak mau melepaskan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Kami akan memperingati kasih-Mu. Kami akan memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karya-Mu yang terbesar buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong Tuhan, dimanapun kami berada dari rumah kami masing-masing, saat kami bersama-sama melakukan perjamuan kudus ini, tolong Tuhan supaya kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, dengan penuh hormat, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh rasa takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Kami siap menyambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau yang sucikan, kuduskan setiap roti, setiap anggur, setiap perjamuan kudus yang sudah dipersiapkan umat-Mu di tempatnya, di rumahnya masing-masing. Tuhan tolong setiap kepala keluarga atau siapapun juga di rumah masing-masing yang akan membantu untuk membagikan, memimpin Tuhan perjamuan kudus ini di rumahnya masing-masing. Tuhan juga berkati, Tuhan juga pimpin, Tuhan juga pakai urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut tubuh dan darah Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepala keluarga, kalau kepala keluarga ada bersama-sama di rumah, mari saudara boleh membagikan perjamuan tubuh dan darah Kristus buat orang-orang seisi rumah, atau siapapun yang ada di rumah, saudara boleh tunjuk salah satu untuk membagikan itu buat saudara sekalian. Sebelumnya kita akan sama-sama mendengar, saya akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan saudara. Alkitab berkata dari 1 Korintus 11 ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mengapa? Ayat 26 di atasnya berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi hari ini kita mau memperingati pengorbanan Tuhan dan kita sedang berkomitmen untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Saudara, ini adalah deklarasi iman kita, saudara, bahwa kita mengasihi Tuhan dan menantikan kedatangannya Tuhan. Ayat 28. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal.
Saudara, perjamuan kudus ini adalah berkat, cawan berkat yang disiapkan bagi saudara dan saya, kita sebagai umat Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita, saudara, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Dari manapun saudara berada, di rumah saudara masing-masing. Mari kita sama-sama melakukan perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Mari saudara boleh ambil roti ini di tangan kanan saudara. Saudara boleh angkat tangan kanan saudara ke atas dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita sama-sama dengar firman Tuhan saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, terima kasih Tuhan buat cintamu. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih buat tubuhmu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus? Haleluya, haleluya. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Kita terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita ambil cawan ini di tangan kanan kita. Kita angkat tangan kanan kita ke atas dan kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan berkata, demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat cawan berkat ini, buat cawan perjanjian baru ini. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang telah kita berkati ini, cawan perjanjian baru, cawan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus? Haleluya, haleluya. Mari kita minum sama-sama dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat cintamu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Engkau memanggil kami jadi umat-Mu. Engkau mempersiapkan kami sebagai mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menguduskan kami. Engkau mengorbankan hidup-Mu buat kami, supaya kami menjadi mempelai perempuan yang tidak bernoda, tidak bercela, tanpa cacat kerut, dipersiapkan untuk menyambut mempelai pria, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami lagi mengingat, memperingati perjanjian ini bersama dengan Engkau Tuhan. Kami umat-Mu, kami milik-Mu Tuhan. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin di hari-hari yang lalu kami
terhanyut Tuhan dengan tipuan dunia ini. Kalau mungkin di hari-hari yang lalu ada yang mulai terlena Tuhan, sehingga mereka mulai bertanya-tanya kepada yang lain, mulai mengukur-ukur hidupnya dengan patokan-patokan yang lainnya, mulai Tuhan mungkin mulai mengundang, mulai berjanji dengan yang lain-lainnya, bahkan mulai menyingkirkan Engkau. Oh Tuhan, ampuni anak-anak-Mu, ampuni Tuhan kalau ada yang keliru Tuhan, kalau ada yang berbuat kekeliruan seperti itu. Dan Tuhan, pagi ini Tuhan, Engkau dengar doa anak-anak-Mu Tuhan, Engkau dengar doa mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, izinkan Tuhan membawa engkau kembali mendekat kepadanya. Buatlah komitmen itu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan, aku milik Tuhan, aku milik Tuhan. Tuhan bertahta dalam hidupku. Hanya Tuhan satu-satunya di dalam hidupku yang bertahta sepenuhnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ingatkan kami senantiasa. Mari Roh Kudus, ingatkan kami senantiasa. Kami umat Tuhan, kami ditebus Tuhan, kami jadi miliknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau senantiasa menempatkan Engkau di posisi yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau menggesernya dengan yang lainnya. Kami tidak mau Tuhan menomorssekiankan Engkau. Engkau selalu yang nomor satu dan yang paling utama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan ya Tuhan kebenaran firman ini dalam setiap hidup kami, dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang siap untuk diutus sebagai garam yang asin, sebagai terang yang menyala bersinar. Tuhan, kami mau memberkati orang-orang di sekeliling kami, memberkati keluarga kami, teman-teman pekerjaan, teman-teman sekolah, lingkungan di mana kami tinggal. Pakai kami Tuhan untuk terus memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang kembali, menunjukkan kepada orang di sekeliling kami bahwa kami adalah pemegang perjanjian bersama Engkau, perjanjian di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami terus berdoa buat bangsa negara kami. Mari Tuhan yang tolong Tuhan, supaya bisa segera pulih Tuhan dari segala problema ini. Tuhan berkati pemerintahan, Tuhan juga berkati setiap masyarakat, supaya ada kerjasama yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Mari kita buka tangan kita saudara. Biarlah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami. Langkah demi langkah, hari demi hari, kami berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama serukan saudara. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah hidup di dalam berkat-Nya Allah. Puji Tuhan.